Saya sudah mendengar beberapa saksi. Ada beberapa orang di dalam truk itu. Saya harap ini tidak sampai masuk berita. Dia menerima berita terbaru di ruang redaksi. Yesus Kristus, kenapa saya tidak melihat ponselmu? Saya hanya ingin memastikan kamu tidak memakainya. Sekarang pukul 6 pagi di Maricopa County, Arizona, di mana kebiasaan TikTok seorang sopir truk yang lalai diduga baru saja berujung maut. Kamu tahu, apakah ada orang yang sudah keluar? Apakah semua orang sudah keluar dari situ? Tidak, oke. Oke, kendaraan itu. Sedikit. Ada orang di kendaraan itu? Saya tidak tahu, Pak. Kamu lihat ada orang di kendaraan itu? Iya, mereka baru saja. Delapan belas 11. Saya sudah mendengar dari beberapa saksi. Ada beberapa orang di dalam truk itu. Seorang polisi negara bagian menemukan kebakaran yang, menurut penyelidik, dipicu sopir truk trailer gagal berhenti saat lalu lintas macet dan menyebabkan tabrakan beruntun. Kalian lihat nggak? Ada seseorang di dalam truk itu. Oke, terima kasih. Ya. Saksi mata memberitahu petugas pertama bahwa setidaknya 2 orang terlihat di dalam kendaraan yang terbakar, terjepit di antara 2 truk trailer. Jumlah korban tewas naik ke jadi 5 setelah penyelidikan lebih lanjut. Korban tersebut termasuk Gilberto Franco, Ryan Gooding, Andrew Stanley Ford, Willis Thompson, dan Gerardo Vasquez. Oke, apakah Anda truk yang di depan? Iya. Ya, saya berhenti di sini, lalu langsung ditabrak dan berpikir, apa ini? Terus saya menyalakan lampu hazard dan bilang, mereka tidak melihat saya. Kendaraan saya hancur. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Ya Tuhan, tidak. 18 11. Tolong, jangan. For your information, ada SUV yang sebelumnya belum saya lihat. Hancur total, tidak diketahui siapa di dalam 63 itu. Ini truk siapa? Kamu tahu van ini milik siapa? Orang-orang ini di sini. Petugas itu membantu membersihkan area sebelum bantuan tambahan datang. Lihat baik-baik ke dalam. Tapi tepat sebelum truk itu terbakar, aku cukup yakin aku melihatnya. Apa itu? 63, teman-teman. Oh iya, seluruh SUV hilang. Jadi setidaknya ada 2 orang di truk itu dan siapapun yang ada di SUV. Awalnya aku tak melihat SUV itu. Plat-plat itu baru muncul dan aku yakin bisa melihatnya. Setidaknya 1. Ya, tapi aku belum yakin sepenuhnya. Aku mau pindahin, ya sudah, tadinya aku mau coba pindahin truk ini. Tapi apinya sudah mulai membakar, jadi nggak ada gunanya di sini. Para penyelidik nantinya akan menemukan sebuah truk pickup dan sebuah Toyota Camry ditabrak dari belakang oleh truk trailer, mendorong kedua kendaraan itu ke bawah truk semi di depan mereka. Benturan itu diduga memicu reaksi berantai, menabrak 2 kendaraan di depan dalam lalu lintas. Menurut saya, satu-satunya saksi adalah truk putih di paling belakang. Yesus Kristus. Selanjutnya, satu penyelidik berhasil mengejar tersangka. Kau
Kamu bisa bicara bahasa Inggris? Petugas mengidentifikasi pria yang terlihat di sini sebagai Danny Glenn Tyner, 38 tahun, seorang sopir truk dari Arizona yang menurut jaksa sedang menonton TikTok saat kecelakaan maut terjadi. Oke, sempurna. Saya tidak bisa melihat saat ini. Semuanya terbang, termasuk topi dan headset saya. Saya sopir truknya. Oh, truk yang di belakang ini. Iya. Aku menunduk sebentar lalu melihat ke atas. Mereka sudah di sana. Aku langsung menginjak rem. Oke. Kamu bawa seperti kartu identitasmu? Iya. Hei, ya Pak, Anda sopir truk kan? Apa yang Anda bawa? Panel surya, tidak masalah. Panel surya? Iya. Jadi satu-satunya masalah yang saya punya adalah mencapai solar saya. Hei, saya tidak tahu apakah itu harus pria, tapi lihat saja. Saya baru mulai kerja sekitar 2 jam lalu. Aha. Dan saya sedang lewat sini. Jadi lalu saya melihat kemacetan, jadi barang tetap lancar. Dan mereka langsung turun lalu memasang lampu kilatku. Dengan begitu lampunya ada di belakangku. Mereka bisa melihatnya. Kebanyakan mobil mereka tidak. Dan kamu tertabrak? Iya. Aku berhenti, lalu tiba-tiba terdengar boom, seseorang menabrakku. Aku heran, apa ini? Kalau kamu bisa tetap di sana sebentar ya. Beberapa saat kemudian, Danny dibawa ke ambulans untuk diperiksa sebelum penyidik lain datang dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sopir truk itu. Siapa nama depanmu? Apakah di SIM-mu tertulis Daniel atau Danny? Danny. Danny. Oke, kamu bawa, mantap. Polisi memintaku untuk melepasnya sebelum dia mengambilnya. Seperti yang kamu lihat, kami sedang sibuk di sini. Aku hanya melihat tablet sebentar lalu menengadah lagi. Rem, aku injak mendadak dan langsung berhenti. Lalu itu yang terjadi. Danny awalnya mengatakan kepada detektif bahwa dia sedang melihat ke tablet kerja sebelum menyadari lalu lintas berhenti dan menginjak remnya. Kami bertanya padanya, apa yang dibawa di belakang trailernya? Semua sampah. Semua sampah, hanya sampah. Hanya sampah. Tidak ada yang berbahaya yang kamu tahu? Sejauh yang aku tahu, tidak ada. Oke, terima kasih. Kamu tahu seberapa cepat kamu melaju? Batas kecepatan 65. Oke. Oke. Aku bisa menggantungkan kaki di atas rem untuk berjaga-jaga. Oke, apa kamu sudah memakai sabuk pengaman? Ya, aku memakainya. Mungkin itu sebab bahuku sangat sakit. Jadi apa yang terjadi? Kamu meninggalkan Broadway ke-19 lalu masuk jalan tol. Masuk ke jalan tol, lalu turun ke sini. Ada sedikit kemacetan di jalan 17. Jadi setelah itu, aku sampai di sini.
sampai di tempat jalan itu berubah jadi 10 turun dan lalu lintasnya cukup lancar. Aku hanya melihat tablet sebentar karena ada pesan masuk, lalu langsung berpikir, apa ini? Sudahlah, terserah. Iya kan? Saat aku lihat ke jalan, lampu rem menyala. Oke. Aku injak remku sekuat-kuatnya, tapi mobilnya tetap saja. Kau tahu truk kelebihan muatan, tapi tetap melaju. Bukan sedikit, aku truk 40 ton, 80.000 pon. Kamu melihat ke bawah, lalu ke atas, hanya melihat lampu rem, lalu mencoba berhenti. Alasan kenapa saya menggunakan cruise control, saya tetap meletakkan kaki di atas pedal rem, supaya kita bisa mengantisipasi hal seperti itu, atau kita sering mengalaminya, kita akan menemui orang-orang yang mencoba untuk alih-alih menunggu beberapa detik di belakang kami di pintu keluar, mereka malah menyalip dan memotong jalur kami. Seperti apa sih? Kamu tahu berapa berat kendaraanmu? Berapa beratnya? Berapa berat trailermu dan muatanmu, kamu tahu? Itu ada di tidak, karena kami hanya mengambil dan pergi dari pengukur di truk, lalu kami menunggu saat keluar untuk menyesuaikan dengan timbangan. Berapa berat terakhir yang kamu lihat di truk? Itu di 40. Itu ada pengukurnya kok. Pengukurannya tepat di sekitar 49, 50 di situ-situ. 49.000. Pihak berwenang menyatakan Danny yang mengaku mengemudi 65 mil per jam diduga melaju 68 mil per jam di zona konstruksi dengan batas 55 mil per jam. Dan apa kamu bilang bahumu sakit? Iya, Bahumu yang mana? Kiri, oke? Iya, karena sabuk pengaman melintang di situ. semoga orang itu berhasil keluar dari mobilnya. Ada lagi, bahu kiri. Lututmu? Lutut yang mana? Lutut kanan? Dash datang tepat waktu. Ada lagi? Tidak, itu saja. Jadi cuma bahu kiri dan lutut kanan? Oke. Dia membantu saya keluar. Saya coba tendang jendela tapi gagal. Dia pecahkan kaca belakang dan keluar dari sana. Tidak ada orang di mobil atau kendaraan yang saya tabrak, kan? Kami dan saya belum tahu. Saya tidak benar-benar mendekat kemanapun. Saya kesini hanya untuk mengambil informasi Anda dan memastikan Anda baik-baik saja. Melihat apakah Anda akan dibawa. Heba akan menutup pintu ini lalu membuka pintu itu, oke? Detektif menghindari pertanyaan Danny tentang pengemudi lain sebelum keluar dan berbicara dengannya melalui pintu belakang ambulans, di mana tersangka tampaknya memiliki kekhawatiran lain. Saya harap ini tak diberitakan. Saya rasa sudah helikopter pers ada di sana. Bisa kirim Daniel ke sini? Hah? Ya, dia sedang bicara dengan saksi utama dan petugas lain untuk mengumpulkan informasi. Pihak berwenang kemudian dapat berbicara dengan pengemudi lain yang terlibat dalam tabrakan 6 kendaraan. Mari kita dengarkan apa yang dia katakan saat petugas menerjemahkan. Dia akan berhenti dalam 10 hingga 20 detik. Saya rasa semua dalam jarak aman dari van di depan. 15 hingga 20 detik kemudian dia merasakan benturan keras dari belakang. Hanya satu benturan? Ya, satu benturan. Apakah kamu bisa melihat apakah mobil itu berhenti di belakangnya dan semua itu? Apakah dia melihat truk itu datang? Tidak! Tidak.
Dia melihat truk semi mendekat tapi tak pernah melihat siapa pun di belakangnya selain Dia bilang tak bisa melihat siapa yang persis di belakangnya jika memang ada orang. Tapi dia punya trailer, namun dia melihat truk merah itu keluar dengan cepat. Orang itu tak akan bisa berhenti. Kembali ke tersangka, seorang detektif lain telah masuk untuk menginterogasinya lebih lanjut. Seperti saya bilang, nama saya Detektif Joe Ritchie. Unit Kejahatan Departemen Keamanan Publik Arizona. Dan terkait kecelakaan ini, bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi? Saya melakukan seperti biasanya saat saya masuk ke jalan tol, menaikkan kecepatan, lalu mengatur cruise control. Saya selalu menjaga kaki di atas rem. Ketika tablet saya berbunyi, saya hanya melihatnya sebentar. Saya kembali melihat jalan, lampu rem menyala. Saya menginjak rem sekuatnya, tapi truk tetap melaju karena berat. Tony kembali menegaskan ceritanya tentang memeriksa notifikasi di tablet kerja. Namun analisis FBI terhadap ponselnya diduga menunjukkan bahwa pria berusia 38 tahun itu sedang aktif menggunakan TikTok pada saat kejadian. Bagaimana lalu lintas di sini sebelum tabrakan, sebelum Anda melihat lampu rem itu? Tidak ada siapa-siapa, tidak ada siapapun di depan saya, tidak ada apa-apa, jalanan benar-benar kosong. Semua orang melaju dengan kecepatan yang sama, semuanya berjalan lancar. Saat saya melihat ke bawah lalu ke atas, saya melihat lampu rem, semua orang mendadak mengerem dan saya langsung berpikir, sial. Apakah Anda mengonsumsi zat lain? Ganja. Saya tidak ingin merusak SIM saya. Jadi itu bagus. Maksud saya dan teman-teman saya membicarakan hal itu. Kami tidak mau merusak SIM kami dan seperti Itu pintar. saya dan teman saya sering bercanda soal itu. Seperti bilang, uji kami saja. Kami bisa tes urin kapan saja, urin kami sebening Aquafina, kami tidak peduli, itu karena kami menjaga semuanya bersih. Kami tidak mau merusak lisensi kami. Ya, sangat pintar, Om. Waktu kecelakaan itu terjadi, jadi mundur sedikit. Kamu dapat pesan di ILDM-mu. Kamu tahu apa isi pesannya? Enggak, karena pas aku lihat, terus aku lihat ke atas lagi supaya aku bisa lihat apa yang terjadi. Lalu aku lihat ke atas, dan saat itulah aku lihat lampu rem. Berdasarkan data forensik digital dari ponsel Denny, pihak berwenang menentukan bahwa dia diduga mengakses setidaknya 4 video TikTok yang berbeda beberapa detik sebelum kecelakaan fatal itu. Aku nggak bisa lihat apa-apa tanpa kacamata, rasanya nggak enak. Apa kamu sedang memakai kacamata waktu itu? Iya, Kamu langsung kehilangan kacamata itu setelah benturan? iya. Topi dan semuanya terbang, dan orang yang memberiku topi itu merasa kasihan padaku, lalu mengantarku ke... Sayangnya aku rasa kamu tak akan menemukannya setelah lihat trukmu sekarang. Untungnya buatmu, kamu berhasil keluar dari benda itu. Iya. Aku di samping, lalu dengar seseorang teriak kebakaran dan langsung berpikir, apa ini? Ditarik keluar, lututku sakit karena keluar dari sela dashboard. Duduk, mencoba menendang kaca di sampingku. Sisi pengemudi tidak pecah. Jadi mereka, sepertinya ada seorang petugas di belakangku, kurasa atau sesuatu seperti itu. Orang lain datang, mencoba mencongkel pintu tapi gagal, lalu memecahkan kaca belakang. Aku keluar lewat kaca itu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Saya sedang melaju di jalan, saya mengatur cruise control saya di 65. Dan karena saya, kamu tahu, 3 tahun di jalan, hampir 4 tahun sekarang dengan CDO saya, dan saya seperti kamu tahu, saya belajar semuanya di jalan. Hans selalu siap menempatkan kaki di sekitar rem. Saya sudah sering melihat banyak mobil yang tidak sabar, kamu tahu? Hanya menunggu beberapa detik di belakang saya untuk keluar di pintu keluar, lalu menyalip saya, dan mereka memotong jalur saya hanya untuk buru-buru keluar. Itu seperti orang bodoh yang pindah dari jalur kendaraan berpenumpang tinggi ke jalan keluar hanya sekitar 1/4 mil lagi.
Itu juga. Jadi kamu harus... Oh, lihat. Itu truk besar atau perusahaan. Ayo coba rem mendadak dan ditabrak, dapat uang, dapat pikir itu hari gajian kan? Kamu tahu itu setara dengan hukuman mati. Kamu dengar itu kan? Ya, Denny mengacu pada skenario hipotetis di mana kecelakaan yang melibatkan truknya akan berakibat, kutip, hukuman mati. Kamu mencoba untuk mengerem... Truk besar itu benar-benar tak bisa dihentikan? Tidak. Mereka semua panik. Menelepongku. Bos sedang mencoba ke sini, tapi tampaknya terjebak di jalan lain. Kami melihatnya duduk di sana. Hanya ingin... Truk merah? Ya, sekarang mereka hanya berusaha menjaga agar sesedikit mungkin orang berada di sini sementara mereka mengurus semua ini. Saya sudah mencoba bertanya pada seseorang, tapi tidak ada yang mau menjawab. Apakah orang di truk itu keluar? Jam berapa kamu pulang tadi malam? Saya pulang sekitar... keluar dari halaman, mungkin sekitar jam 2, 3. Saya rasa jam 3 itu paling lambat. Jam 3 sore? Itu saat Anda resmi masuk kerja, itu waktu resmi Anda selesai bertugas. Dan jam berapa Anda mulai pagi ini? Sekitar pukul 4.30, jam 5. Kecelakaan itu memicu penyelidikan berbulan-bulan dan disebut otoritas Arizona sebagai tabrakan fatal pertama di negara bagian akibat penggunaan media sosial oleh pengemudi. Mungkin ada kendaraan lain di sana. Tidak mungkin. Iya, bro. Apa kamu melihat lebih dari 4 peleh? Jadi kamu punya truk gandeng, itu rodanya memang untuk truk gandeng. Roda yang itu terpasang ke rangka telepipe. Truk 3/4 ton biasanya punya 8 roda atau baut roda, sedangkan roda di sini hanya 5 baut. Sebuah mobil atau sebuah... Mungkin sebuah truk. Itu satu di sana, satu lagi di sana, lalu kabin truk gandengnya ada di sana, trailernya. Jadi kita mungkin punya 5 atau 6 atau 7 jika lebih dari 2 di sana, tapi yang pasti 2 di sana. Itu 2 mayat di sana kan, yang bisa saya lihat. Mereka bilang mayat di sana mungkin satu lagi atau bagian dari, tapi dia tidak tahu. Dani akhirnya dinyatakan aman oleh para medis dan duduk di mobil patroli, di mana para penyelidik punya satu pertanyaan lagi untuknya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Saya tidak tahu apakah ini... Jika saya melihat ponselmu, saya hanya ingin memastikan kamu tidak sedang menggunakan ponselmu. Bisakah kamu? Apakah itu terbuka? Ya, itu terbuka. Jadi pesan teks. Itu pesan teks ya? Boleh aku lihat? Jadi sepertinya kalau aku lihat benar, kamu bisa terima pesan teks. Hari ini tanggal berapa? Kamis 12 Januari. Jadi, kamu terima pesan teks kemarin, dan yang pertama pagi ini pukul 6.12. Apakah itu benar? Apakah kamu sedang di internet atau melakukan sesuatu di ponselmu? Di mana ponselmu saat kecelakaan terjadi? Di saku kamu. Bolehkah saya melihat internetnya? Tidak. Bisakah kamu membuka internetmu untukku? Oke. Itulah kenapa saat menyetir, aku simpan di saku. Biasanya aku punya headset di truk, tapi headset itu sudah terbakar. Jadi jika menelepon, aku tinggal tekan. Oke, aku mengerti. Ada tempat tanpa panggilan, bisa aku lihat? Mirbani ditangkap 6 bulan kemudian di rumahnya dan didakwa atas penghilangan barang bukti, 5 pembunuhan tanpa sengaja, serta 4 tuduhan membahayakan orang lain. Setelah menerima kesepakatan, catatan pengadilan menunjukkan Denny mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih ringan dan dijatuhi hukuman lebih dari 22 tahun penjara.